Berbicara masalah sanitasi, tentunya identik dengan masalah persampahan, pengelolaan air limbah domestik, drainase, perilaku hidup bersih dan sehat. Terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, realita yang ada di lapangan ternyata banyak hal yang belum ideal. Salah satunya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya penyedotan septic tank secara teratur. Jadi di masyarakat banyak kita jumpai paradigma yang sebenarnya keliru, yaitu menganggap kalau septic tanknya itu semakin lama tidak disedot berarti kualitasnya semakin bagus. Padahal secara teori septic tank yang bagus itu adalah septic tank yang disedot secara teratur. Jadi semakin lama septic tank tidak disedot itu berarti ada indikasi kebocoran dalam septic tank tersebut. Nah, pemahaman-pemahaman yang salah ini harus kita lakukan upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat, memahamkan masyarakat. Jadi sebenarnya Kota Blitar itu sudah memiliki IPLT, kalau tidak salah sejak tahun 1995. Dalam kurun waktu perjalanannya, IPLT tersebut belum berfungsi secara optimal. Jadi alhamdulillah sekitar tahun 2016 itu kita komunikasi dengan Satker PSPLP Provinsi Jawa Timur di bawah naungan Kementerian PUPR, dan pada tahun itu kita ditawarkan ada peluang untuk revitalisasi IPLT. Kita cukupi semua readiness kriteria dan alhamdulillah di tahun 2017 akhirnya hibah revitalisasi IPLT dari Satker PSPLP turun dan mulai tahun 2017 dimulai konstruksi untuk IPLT Kota Blitar. Kurang lebih sekitar 6 bulan dan akhir tahun 2017 pengerjaan selesai. Alhamdulillah mulai awal tahun 2018 kita sudah bisa menguji cobakan operasional IPLT. IPLT Kota Blitar ini berada di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Jadi IPLT ini berada di pinggiran Kota Blitar. Kapasitas terbangunnya kurang lebih sekitar 20 meter kubik dan cakupan layanannya itu meliputi seluruh wilayah Kota Blitar. Dalam perjalanannya kita tidak hanya menerima pembuangan hasil sedot dari truk yang kita miliki, tapi juga dari truk swasta yang mereka operasinya mayoritas berada di luar Kota Blitar, tepatnya di Kabupaten Blitar. Kita sangat mengapresiasi komitmen dari Kementerian PU melalui Satker PSPLP yang begitu bersemangat juga untuk memfasilitasi daerah terhadap kebutuhan infrastruktur terkait sanitasi terutama di bidang air limbah domestik. Jadi IPLT Kota Blitar ini yang merupakan hasil hibah dari Satker PSPLP itu secara efektif kita operasikan tahun 2018. Untuk layanan lumpur tinja itu berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, tepatnya di bidang penataan dan pengendalian lingkungan, seksi pengendalian pencemaran lingkungan. Terkait dengan SOP sendiri, secara prinsip pemohon bisa menyampaikan permohonan melalui telepon di Dinas Lingkungan Hidup, atau melalui surat, atau melalui WhatsApp
ataupun melalui aplikasi yang baru saja kita launching. Jadi kita barusan melaunching aplikasi berbasis Android untuk layanan lumpur tinja terjadwal, namanya Sidoti atau Sistem Informasi Sedot Tinja Terintegrasi. Itu bisa di-download secara gratis di Play Store. Nanti setelah masyarakat pemohon mengajukan permohonan, akan didata oleh tim yang ada di bidang kami untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan petugas lapangan terkait dengan jadwal penyedotan. Apabila sudah ada jadwal penyedotan, tim dari kami akan menghubungi pemohon, kemudian kita koordinasikan untuk jadwal penyedotan. Apabila sudah klop, maka nanti tim akan turun ke lapangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah Bapak Adi ya? Ya, betul Pak. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup Pak. Ya. Mau pelaksanaan sedot tinja secara berkala. Oh, gitu. Ya. Jadi, Monggo, silakan. Memang saat ini yang menjadi salah satu kendala kurangnya pemahaman masyarakat Kota Blitar khususnya terhadap pentingnya penyedotan septic tank. Pada awal dibangun tahun 2018, idle capacity-nya IPLT kita sangat tinggi. Jadi dari kapasitas 20 meter kubik itu rata-rata yang masuk itu hanya sekitar, kalau di rata-rata berkisar di angka 1 meter kubik. Nah, dalam perjalanannya kita lakukan berbagai macam sosialisasi lewat tatap muka langsung, lewat leaflet, juga lewat media radio. Alhamdulillah di tahun 2019 itu sudah ada sedikit peningkatan, yang awalnya mungkin rata-rata yang masuk di angka 1 meter kubik, di tahun 2019 sudah ada sedikit peningkatan ke angka 3 meter kubik per hari. Dan ini akan terus kita tingkatkan setidaknya nanti untuk mengurangi idle capacity yang ada di IPLT Kota Blitar. Ini yang perlu kita ketahui bahwa untuk pengolahan di IPLT itu relatif tidak bau. Karena yang disedot itu adalah tinja yang sudah diolah di septic tank rumah tangga. Jadi septic tank ini bisa dikatakan menjadi IPAL pertama untuk mengolah tinja. Kemudian tinja dari septic tank rumah tangga dibawa ke IPLT untuk diolah. Itulah mengapa yang menyebabkan di IPLT tidak terlalu bau untuk limbahnya. Pak, ini dari kenang-kenangan dari Dinas Lingkungan Hidup, Ya. ditempel di rumah Bapak. Oh, ya ya. Kita ditaruh di kaca ya, ya. Iya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum, biaya penyedotan septic tank itu sebesar 200.000 per tangki. Jadi tangki kita ukuran 3,5 meter kubik. Rata-rata selama ini cukup satu rumah itu tidak pernah melebihi itu kapasitasnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban, nanti pemohon akan menerima SKR atau surat ketetapan retribusi daerah yang merupakan bukti bahwa biaya retribusi yang diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sudah disetor ke kas daerah. Khusus untuk Sidoti, setelah dilakukan pelayanan, maka akan diberikan semacam notifikasi ke pemohon untuk melakukan penilaian. Jadi pemohon bisa melakukan penilaian terhadap pelayanan yang sudah diberikan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian setelah melakukan penilaian, maka akan tercatat di admin kami yang nantinya penilaian dari masyarakat ini menjadi dasar evaluasi untuk pelayanan sedot tinja yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di IPLT Kota Blitar ini prosesnya dimulai dari truk masuk kemudian membuang hasil sedotannya di SSC atau Solid Separation Chamber. Di SSC ini terjadi pemisahan antara padatan dan cairan yang biasa kita sebut supernatan.
Caranya nanti akan diolah lagi di bak ABR atau anaerobic buffer reactor, kemudian masuk ke kolam fakultatif, kemudian masuk ke kolam maturasi, dan terakhir wetland. Untuk sampai saat ini, pengolahan di IPLT Kota Blitar masih sampai ke tahap kolam fakultatif. Jadi airnya belum masuk ke kolam maturasi. Nanti diharapkan dengan semakin banyaknya lumpur tinja yang masuk, bisa sampai ke kolam maturasi, bahkan sampai ke wetland. Di sana terlihat ada conveyor. Jadi conveyor ini merupakan hasil kreasi kita. Melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, itu proses pengangkutan lumpur yang sudah kering ke drying area itu cukup susah. Jadi petugas secara manual mengangkut dengan ember lumpur yang kering dibuang ke drying area. Maka kita berpikir gimana caranya biar lebih memudahkan pengangkutan lumpur kering dari SSC ke drying area. Akhirnya kita diskusi dan kita temukan solusi dengan pembuatan conveyor. Jadi harapannya dengan adanya conveyor ini lebih memudahkan petugas dalam mengangkut lumpur kering ke drying area. Di bak drying area ini akan ada semacam pengeringan secara alami memanfaatkan sinar matahari, dan lumpur kering yang ada di drying area itu nantinya akan digunakan sebagai pupuk. Tahun ini kami ada pengadaan mesin pencacah, karena dari pengalaman kita ternyata lumpur kering yang menjadi produk dari SSC ini masih berbentuk gumpalan-gumpalan, jadi belum bisa diaplikasikan langsung untuk pupuk. Makanya kita pengadaan mesin pencacah, harapannya setelah kering di drying area maka nanti akan kita cacah lagi, outputnya langsung bisa kita gunakan sebagai pupuk. Terkait bahasan pelaksanaan untuk penyedotan tinja, saya ucapkan terima kasih. Proses dari awal kita untuk pengajuannya, sekarang untuk proses tinja di LH sendiri sudah memakai aplikasi. Dalam hal ini model baru bagi saya terkait masalah buka tutupnya tinja, karena infonya tinja harus berkala ya. Jadi nanti prosesnya akan lebih mudah dari penyedotan tersebut. Saya pribadi kadang lupa berapa tahun sudah saya bersihkan, lamanya udah berapa tahun ini yang saya lupa. Harapan saya nanti dengan sistem untuk aplikasi yang si sedot ya, dan itu sudah terjadwal berapa tahun, oh ini waktunya untuk di tempat kami gitu. Harapannya itulah nanti ingin saya untuk masyarakat sekitar ini juga bisa menggunakan seperti kayak saya. Sejak IPLT ini terbangun tahun 2018, sudah menarik sebenarnya beberapa pihak yang memanfaatkan IPLT ini sebagai media edukasi. Kemarin dari pihak sekolah, kalau tidak salah dari SMP Muhammadiyah juga sudah ke sini. Mereka mengajak murid-murid mereka untuk memberikan edukasi secara dini terhadap pengolahan lumpur tinja di IPLT Kota Blitar. Harapannya kami juga ingin agar semakin banyak pihak yang berkunjung juga ke IPLT, dengan harapan masyarakat melalui kelompok-kelompok yang datang ke sini semakin teredukasi dan semakin menyadari tentang pentingnya layanan lumpur tinja secara terjadwal. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kota Blitar, kami berharap agar ada peningkatan terkait dengan pemahaman pentingnya penyedotan septic tank secara teratur demi menjaga kualitas air tanah di Kota Blitar pada khususnya. Nanti selanjutnya untuk masyarakat kami harapkan bisa
menghubungi Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan pelayanan lumpur tinja secara terjadwal, yang harapannya ketika semua masyarakat Kota Blitar sudah berpartisipasi aktif dalam program layanan lumpur tinja terjadwal, akan dapat meningkatkan kualitas air tanah di Kota Blitar, yang nantinya kualitas sanitasi Kota Blitar semakin bagus, yang ujungnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar akan semakin bagus.